Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Assalamualaikum. Halo sobat semua. Selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang kemunculan Imam Mahdi. Orang-orang masih menunggu kedatangan Imam Mahdi, dan masih mempertanyakan kapan kepastian kemunculan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jika sobat semua berkenan bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe, karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini. Terima kasih. Oke sobat, kita lanjutkan. Semua orang menantikan kedatangan Imam Mahdi. Sampai-sampai para ulama pun selalu menjelaskan tentang kedatangan Imam Mahdi. Dari dulu hingga sekarang sering ditafsirkan dan dijelaskan oleh para ulama tentang kedatangan Imam Mahdi, tetapi semua itu belum juga terbukti kebenarannya. Dulu ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwa Imam Mahdi akan muncul di tahun 2020. Dan ada juga sebagian ulama yang menafsirkan bahwa Imam Mahdi akan muncul di tahun 2021. Mungkin setelah nanti tahun 2021 telah berlalu, mungkin akan ditafsirkan lagi akan muncul di tahun 2022. Jika di tahun 2022 Imam Mahdi tidak juga muncul, mungkin akan ditafsirkan lagi muncul di tahun 2023. Begitu terus selanjutnya yang akan terjadi. Jika ditafsirkan seperti itu terus sampai kapanpun tidak akan pernah kita lihat kemunculan Imam Mahdi. Karena sangat banyak sekali dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang munculnya Imam Mahdi, ciri-ciri Imam Mahdi serta masa dibayatnya. Dari semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang Imam Mahdi, tidak bisa dijadikan sebagai landasan atau dalil. Terlebih sekarang banyak sekali kelompok atau individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Al-Mahdi ataupun Imam Mahdi. Karena dari semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang munculnya Imam Mahdi, sebagian besarnya adalah hadis doif. Dari hadis-hadis tersebut banyak yang diceritakan dari riwayat orang-orang yang bermasalah, dan tidak memenuhi kriteria-kriteria perawi yang diterima periwayatan hadisnya. Jika kita menunggu terus kemunculan Imam Mahdi sesuai yang ditafsirkan oleh banyak orang, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Imam Mahdi. Jika ingin berjumpa dan mengetahui keberadaan Imam Mahdi, hendaknya kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa terus agar Allah memberikan petunjuk juga kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa dan mengetahui keberadaan Imam Mahdi yang sebenarnya. Karena yang bisa berjumpa dan mengetahui keberadaan Imam Mahdi hanyalah orang-orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada kemampuan untuk menemukan keberadaan Imam Mahdi kecuali atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kebenaran yang sebenarnya, bahwa Imam Mahdi sudah muncul sejak dulu. Karena kemunculan seorang khalifah ataupun yang sekarang ini diberi gelar Al-Mahdi tidak semua orang bisa mengetahuinya. Hanya orang-orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang bisa mengetahui keberadaan sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Imam Mahdi tidak perlu mendapatkan pengakuan dari manusia lainnya. Mau percaya atau tidak oleh orang-orang, Imam Mahdi tetap menjalankan amanah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Imam Mahdi juga tidak perlu mendapatkan pengakuan dari manusia lainnya, apalagi tentang mengenai pembayatan paksa. Karena kemunculan Imam Mahdi bukan untuk mengajak semua umat untuk berperang, terkecuali untuk membawa kedamaian dan kejujuran ke tengah umat. Tidak ada manusia yang pantas membayat sang khalifah ataupun Imam Mahdi, kecuali manusia-manusia yang sudah menjadi wasilah-wasilah penyambung Rasulullah. Proses pengangkatan seorang khalifah ataupun yang sekarang ini disebut Imam Mahdi, tidak pantas diangkat oleh manusia lainnya tetapi langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara rohani melalui manusia-manusia yang sudah menjadi wasilah-wasilah penyambung Rasulullah. Yaitu manusia-manusia yang mewarisi roh kerasulan juga sebelum diwariskan lagi kepada Imam Mahdi. Dalam proses saat diwariskan arwahul mukadasah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada diri khalifah ataupun Imam Mahdi, sangatlah berat dan keras sekali. Karena saat roh kerasulan atau Nur Muhammad ataupun Nurun ala Nurin itu masuk ke dalam diri khalifah ataupun Imam Mahdi,
Beliau merasakan sesuatu hal yang tidak pernah dirasakan oleh manusia lainnya. Seperti itulah terjadinya pengangkatan seorang khalifah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti itu jugalah yang dimaksudkan sebagai bayat. Saat ini sang khalifah ataupun Imam Mahdi mungkin tetap diam saja dan belum mau bertindak untuk memperbaiki segala kerusakan dan kekacauan yang ada di muka bumi ini. Karena Imam Mahdi yang sebenarnya ingin membuktikan dulu terhadap kelompok-kelompok atau individu-individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Al-Mahdi ataupun Imam Mahdi. Jika benar-benar ada Imam Mahdi yang lain lagi selain beliau, pasti mereka yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi bisa memperbaiki segala kerusakan dan kekacauan yang terjadi di muka bumi ini. Dan jika orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi tidak bisa memperbaiki segala kerusakan dan kekacauan tersebut, berarti mereka adalah Imam Mahdi palsu yang hanya mengaku-ngaku saja. Karena seorang khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya pasti bisa memperbaiki segala kerusakan dan kekacauan yang terjadi di muka bumi ini. Sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya sudah dari dulu memimpin bumi ini tanpa diketahui oleh banyak orang. Karena sang khalifah ataupun Imam Mahdi tidak butuh pengakuan dari manusia lainnya untuk menjadi pemimpin bumi ini. Jika orang-orang belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menemukan keberadaan sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Jika ada kelompok atau individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Al-Mahdi ataupun Imam Mahdi, dan orang lain pun percaya dengan pengakuan kelompok tersebut, dan sampai-sampai berita itu muncul di mana-mana, maka di saat itu juga sang khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya akan menguji coba kemampuan orang yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Jika orang itu mati dengan ujian tersebut berarti itu bukanlah Imam Mahdi yang sebenarnya melainkan orang yang hanya mengaku-ngaku saja. Jadi, berhati-hatilah terhadap diri agar jangan sampai mengaku diri demi sebuah keakuan dan demi ingin terpandang. Karena banyak sekali kelompok atau individu yang mengikuti syahwatnya demi sebuah gelar. Sehingga mereka mengatasnamakan diri mereka sebagai Al-Mahdi ataupun Imam Mahdi. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.